Di dalam ruang rapat mewah di lantai paling atas Mahendra Tower, udara terasa berat dengan ketegangan para direksi yang sedang membahas ancaman kegagalan kesepakatan besar. Tiba-tiba, Arkan Mahendra, CEO muda yang dikenal kejam dan berkuasa, berbalik menghadap Rian Saputra, asisten pemasarannya yang setia, dan berkata dengan suara dingin tapi tegas, "Rian, mulai sekarang kamu adalah pacarku. Ini hanya pura-pura demi menjaga citra perusahaan dan mengamankan investasi itu." Rian membeku, jantungnya berdegup kencang, tidak menyangka hidupnya akan berubah drastis hanya karena satu kalimat itu. Arkan melanjutkan penjelasannya tanpa jeda, suaranya rendah agar tidak terdengar di luar pintu kaca tebal. Perusahaan properti terbesar di Jakarta ini sedang dalam pembicaraan dengan investor dari daerah yang sangat konservatif. Mereka menginginkan citra pemimpin yang stabil dan bertanggung jawab, bukan CEO lajang yang selalu dikelilingi gosip playboy. Beberapa bulan lalu, Otto Arkan bersama seorang pria di sebuah klub pribadi hampir bocor ke media. Meski berhasil ditutup, bayang-bayang skandal itu masih menggantung. "Kamu satu-satunya yang saya percaya, Rian," kata Arkan, matanya yang tajam menatap langsung ke mata Rian. "Kamu cerdas, tampan dan kamu mengerti apa artinya menyimpan rahasia." Rian, 20 genep tahun, pria asal Bogor yang baru 2 tahun bekerja di Mahendra Group, merasa dunia berputar. Ia tahu rahasia Arkan. 2 kali ia pernah tidak sengaja melihat Arkan keluar dari mobil mewah bersama seorang pria di malam hari, dan Arkan pernah memintanya menghapus rekaman chat. Rian sendiri menyimpan rahasia yang lebih dalam, ia juga menyukai pria, tapi selama ini ia sembunyikan demi keluarganya yang tradisional. Ibu Rian sedang sakit ginjal, biaya pengobatan membengkak, dan ayahnya yang pensiunan hanya bisa mengandalkan gaji kecil. "Berapa lama?" tanya Rian, suaranya hampir hilang. 6 bulan. Sampai deal selesai. Setelah itu kita putus secara baik-baik, saya akan naikkan gaji kamu 3 kali lipat dan beri bonus besar untuk keluarga kamu. Malam itu, di apartemen kecil Rian di kawasan Tebet, ia duduk di tepi tempat tidur sambil memegang otot ibunya. "Ini demi mama," bisiknya pada dirinya sendiri. Besok pagi, berita pertama sudah beredar di grup chat karyawan, CEO Arkan pacaran sama asisten marketing. Rian belum tahu bahwa keputusan itu akan mengubah segalanya. Pagi berikutnya, Arkan sudah menunggu di lobi gedung dengan mobil Mercedes hitam mengkilap. Ia membukakan pintu untuk Rian di depan puluhan karyawan yang sedang masuk kerja. "Selamat pagi, sayang," kata Arkan pelan, cukup keras untuk didengar orang sekitar. Rian tersenyum kaku, tangannya gemetar saat menyambut tangan Arkan. Mereka berjalan masuk bersama, tangan saling genggam. Kamera ponsel karyawan langsung menyala. Dalam waktu 1 jam, foto itu sudah menjadi trending di Twitter Indonesia dengan hashtag #ArkanRian. Di kantor, reaksi beragam. Beberapa rekan wanita berbisik iri, "Ternyata bos suka cowok juga ya." Rekan pria lain menepuk bahu Rian, "Berani banget bro. Bosnya galak loh." Rian hanya bisa tersenyum tipis. Dalam hati ia merasa seperti aktor yang dipaksa main drama tanpa skrip. Sore harinya, Arkan mengajaknya makan malam di sebuah restoran rotop mewah di Sudirman. Mereka duduk di meja paling terlihat, Arkan memotong steak untuk Rian seperti pasangan sungguhan. "Kamu harus terbiasa," bisik Arkan saat mereka berjalan keluar, tangan Rian di pinggangnya. Lampu kamera paparai berkedip dari kejauhan. Malam itu, di mobil, Arkan menyerahkan kunci apartemen mewah di kawasan Kuningan. "Kamu harus pindah ke sini mulai besok. Kita harus terlihat tinggal bersama."
Rian mengangguk pelan. Ia pulang ke apartemen lamanya, mengemasi baju sambil menangis diam-diam. Apa yang saya lakukan, gumamnya. Tapi besok, berita sudah meledak di semua portal. Cheo Mahendra Group resmi pacaran dengan pria muda. Kisah cinta yang menggemparkan Jakarta. Seluruh kota mulai percaya. Dan itu baru hari pertama. Rian terbaring di ranjang apartemen baru yang dingin dan mewah, memandang langit-langit. Ia teringat masa kecilnya di Bogor, saat ia pertama kali sadar ia berbeda. Ia ingat bagaimana ia harus pura-pura suka cewek di depan teman-teman sekolah agar tidak dibully. Sekarang ia pura-pura lagi, tapi kali ini di depan seluruh negeri. Sementara itu, di penthouse-nya sendiri, Arkan berdiri di balkon, segelas whisky di tangan. Ia memandang lampu kota yang berkelap-kelip. "Ma, Rian," bisiknya pada angin malam. Tapi ia tahu, ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan perusahaan yang dibangun ayahnya dengan keringat darah. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi. Setiap pagi mereka berangkat kerja bersama. Arkan mengajari Rian cara berpegangan tangan yang terlihat alami. Di meeting, Arkan sesekali menyentuh punggung Rian di depan direksi. Rian belajar tersenyum manis setiap kali ada kamera. Tapi di malam hari, ketika pintu apartemen tertutup, mereka kembali menjadi dua orang asing yang tinggal di bawah satu atap. Rian tidur di kamar tamu, Arkan di master bedroom. Tak ada kata-kata berlebih. Hanya diam yang semakin berat. Pada akhir minggu pertama, Arkan mengajak Rian ke acara amal perusahaan di Balom Hotel mewah. Rian mengenakan tuedo yang dipilih Arkan, terlihat tampan dan elegan. Saat mereka masuk, semua mata tertuju. Seorang wartawan mendekat, "Pak Arkan, bagaimana cerita cinta kalian dimulai?" Arkan tersenyum tenang, merangkul bahu Rian. "Dari hari pertama Rian masuk kantor, saya sudah tahu dia orang yang spesial." Rian merasa pipinya panas. Dalam hati ia berpikir, ini semua bohong. Tapi saat Arkan menatapnya, ada sesuatu yang berbeda di mata Cheo itu. Sesuatu yang membuat Rian takut. Malam itu, setelah acara, mereka pulang dalam diam di lift apartemen. Arkan tiba-tiba berkata, "Kamu melakukannya dengan baik hari ini." Rian hanya mengangguk. Saat pintu apartemen terbuka, Arkan berhenti di ambang pintu kamar Rian. "Terima kasih, Rian. Benar-benar." Suaranya lembut, hampir rapuh. Rian menutup pintu perlahan, jantungnya berdegup tidak karuan. Ia duduk di tepi tempat tidur, tangan menutup wajah. "Jangan jatuh cinta, Rian. Ini hanya sandiwara." Tapi sudah terlambat. Benih perasaan itu sudah mulai tumbuh diam-diam di tengah kota Jakarta yang tak pernah tidur. 2 minggu berlalu sejak kesepakatan itu, dan Jakarta sudah benar-benar terbakar. Setiap hari ada berita baru. Oto mereka jalan pagi di taman. Ideo Arkan membelikan Rian kopi awrit di kafe dekat kantor, bahkan cerita manis yang dibuat tim perusahaan. "Cinta sejati di dunia bisnis," begitu judul salah satu majalah. Rian tak lagi bisa keluar tanpa diikuti paparai. Ia belajar tersenyum ke kamera, belajar memandang Arkan seolah dunia hanya milik mereka berdua. Di kantor, suasana berubah. Rekan-rekan yang dulu biasa saja kini memperlakukan Rian dengan hormat campur iri. Bos bahkan memanggilnya ke ruangan untuk membahas kesejahteraan pasangan eksekutif. Rian merasa seperti hidup dalam gelembung. Sementara itu, Arkan semakin sering menyentuhnya di depan orang banyak. Bukan sentuhan palsu lagi, tapi ada kehangatan yang membuat Rian bingung.
Suatu malam, mereka diundang ke acara launching proyek apartemen mewah di Pantai Indah Kapuk. Arkan meminta Ryan berpakaian serba putih agar cocok dengan tema. Saat mereka berdiri di panggung, Arkan memegang mikrofon dan berkata, "Proyek ini saya dedikasikan untuk orang yang paling berarti dalam hidup saya." Ia menatap Ryan dan seluruh ruangan bertepuk tangan. Ryan tersenyum, tapi dalam hati ia bertanya, apakah ini masih pura-pura? Setelah acara, di mobil menuju rumah, Arkan tiba-tiba bertanya, "Kamu capek tidak, Ryan?" Ryan menggeleng. "Saya biasa, Pak." Arkan tertawa kecil. "Jangan panggil Pak lagi. Panggil Arkan saja. Di depan orang sudah, di rumah juga." Ryan mengangguk pelan. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka duduk bersama di sofa ruang tamu, menonton berita tentang diri mereka sendiri. Arkan membuka botol wine mahal. "Kamu tahu kenapa saya pilih kamu?" tanya Arkan sambil menuang gelas. Ryan menggeleng. "Karena kamu tidak pernah memandang saya sebagai CEO saja. Kamu melihat saya sebagai manusia." Percakapan malam itu mengalir. Arkan menceritakan masa kecilnya yang kesepian di rumah besar, ayah yang selalu sibuk, ibu yang lebih peduli citra keluarga. Ryan bercerita tentang kampungnya di Bogor, tentang ibunya yang sakit, tentang mimpi menjadi desainer grafis tapi terpaksa kerja kantoran. Untuk pertama kalinya, mereka tertawa bersama. Saat Ryan mengantuk dan hampir tertidur di sofa, Arkan mengambil selimut dan menyelimutinya. Ryan merasakan jari Arkan menyentuh pipinya sebentar. Degup jantungnya kembali kencang. Keesokan harinya, berita semakin gila. Sebuah akun gosip mengunggah foto lama Ryan saat kuliah, dan netizen mulai menggali masa lalu mereka. Mereka sudah kenal sejak lama. "Ini cinta dari hati, bukan rekayasa." Ryan panik. Ia menelepon Arkan yang sedang meeting. "Pak Arkan, apa yang harus saya lakukan?" Arkan tenang. "Biarkan saja. Semakin mereka percaya, semakin aman perusahaan kita." Tapi di dalam hati Arkan ada badai. Ia mulai merasakan sesuatu yang tidak seharusnya ia rasakan. Setiap kali melihat Ryan tersenyum malu-malu di depan kamera, ada kehangatan yang aneh di dada. Ia ingat janji pada dirinya sendiri, tidak boleh jatuh cinta sungguhan. Ini hanya bisnis. Pada akhir bulan kedua, mereka diundang ke acara keluarga Arkan di rumah mewah di Pondok Indah. Ibu Arkan, seorang wanita elegan berusia 60 tahun, memeluk Ryan dengan hangat. "Akhirnya Arkan membawa pulang seseorang yang baik," katanya. Ayah Arkan, pengusaha tua yang keras, hanya mengangguk pelan tapi matanya penuh curiga. Malam itu, di kamar tamu yang megah, Ryan tidak bisa tidur. Ia mendengar Arkan berjalan mondar-mandir di koridor. Saat pintu kamar Arkan terbuka pelan, Ryan pura-pura tidur. Arkan berdiri di ambang pintu lama sekali, memandangnya. Keesokan paginya, saat sarapan, Ibu Arkan bertanya, "Kapan kalian mau menikah?" Ryan tersedak kopi. Arkan tertawa, tapi tangannya di bawah meja meremas tangan Ryan erat, memberi kekuatan. "Belum ada rencana, Bu. Kami masih menikmati waktu bersama." Tapi Ryan tahu, sandiwara ini semakin sulit dibedakan dengan kenyataan. Di perjalanan pulang, Ryan berani bertanya, "Apa yang akan terjadi kalau keluarga saya tahu?" Arkan diam lama. "Kita hadapi bersama." Kata-kata itu membuat Ryan merasa tidak sendirian untuk pertama kalinya. Malam itu, di apartemen, mereka memasak makan malam bersama untuk pertama kalinya.
Arkan yang biasanya tidak bisa masak mencoba membuat pasta, hasilnya gosong. Mereka tertawa terbahak-bahak. Saat Ryan membersihkan wajah Arkan yang kena saus, jari mereka bersentuhan. Waktu seolah berhenti. Arkan menatap Ryan dengan mata yang berbeda. Ryan nyebisiknya. Tapi Ryan mundur. Ini hanya pura-pura, kan? Arkan tersenyum sedih. Ya, hanya pura-pura. Tapi keduanya tahu kebohongan itu mulai retak. Berita tentang Arkan dan Ryan sudah menjadi topik pembicaraan di seluruh Indonesia. Di warung kopi, di kantor, bahkan di pasar tradisional Bogor, orang-orang membahas cinta dua pria yang berani. Keluarga Ryan di Bogor akhirnya tahu. Ibu Ryan menelepon dengan suara lemah karena sakit. "Nak, apa yang kamu lakukan? Orang-orang di kampung sudah bicara macam-macam." Ayah Ryan marah besar. "Kamu mau bikin malu keluarga. Kami orang biasa, bukan artis Jakarta." Ryan menangis di telepon, tapi ia tidak bisa bilang yang sebenarnya. "Ini demi mama, Pak. Biaya pengobatan sudah ditanggung perusahaan." Arkan tahu masalah ini. Ia menyuruh sopir mengantar Ryan ke Bogor akhir pekan itu. Di rumah sederhana Ryan, Arkan turun dari mobil mewah dengan membawa buah tangan mahal. Ia membungkuk hormat di depan orang tua Ryan. "Saya mencintai anak Bapak Ibu dengan tulus," katanya, suara tegas tapi penuh hormat. Ibu Ryan menangis haru, ayah Ryan masih curiga tapi akhirnya mengalah melihat kesehatan istrinya membaik berkat uang yang dikirim Arkan. Ryan melihat Arkan dari kejauhan, hati ia hangat. "Dia melakukan ini untuk saya," pikirnya. Kembali ke Jakarta, tekanan semakin besar. Seorang rekan kerja lama Ryan, seorang pria bernama Dika yang dulu dekat dengannya, mulai iri. Dika pernah menyukai Ryan secara diam-diam. Ia menyebarkan gosip kecil di kantor, mereka cuma pura-pura kok, demi bisnis. Berita itu sampai ke telinga media. Arkan marah besar. Ia memanggil Dika ke ruangan dan memecatnya di depan Ryan. "Jangan pernah ganggu Ryan lagi," katanya dingin. Ryan merasa bersalah. Malam itu ia minta maaf pada Arkan. Arkan hanya memeluknya pelan. "Kamu tidak salah. Ini dunia saya yang kotor." Pelukan itu terasa nyata. Terlalu nyata. Di akhir bulan ketiga, mereka diundang ke acara pernikahan sepupu Arkan. Seluruh keluarga besar hadir. Beberapa bibi dan om berbisik, "Arkan kok bisa suka cowok? Dulu kan normal." Arkan mendengar tapi pura-pura tidak. Ia menari pelan dengan Ryan di lantai dansa, tangannya di pinggang Ryan. Musik slow, lampu redup. "Makan keluarga saya," bisik Arkan di telinga Ryan. Ryan menggeleng. "Saya yang harus minta maaf karena bikin hidup kamu rumit." Saat itu, Ryan merasa ingin mencium Arkan sungguhan. Tapi ia menahan diri. Keesokan harinya, berita di media sosial meledak lagi, video dansa mereka viral. Netizen terbagi dua. Ada yang mendukung cinta itu cinta, ada yang menghujat hancurkan citra Indonesia. Ryan membaca komentar negatif sampai menangis di kamar mandi. Arkan menemukannya, memeluknya dari belakang. "Jangan dengarkan mereka. Saya ada di sini." Malam itu untuk pertama kalinya, mereka tidur di satu tempat tidur, hanya berpelukan tanpa kata-kata. Bukan karena sandiwara, tapi karena butuh satu sama lain. Ryan mulai menyadari perasaannya. Ia jatuh cinta pada Arkan. Bukan pada ceo yang berkuasa,
tapi pada pria yang lelah, yang menyimpan banyak luka, yang tersenyum hanya untuknya. Arkan juga berjuang. Ia takut kehilangan perusahaan, takut mengecewakan ayahnya yang sudah meninggal, tapi semakin takut kehilangan Rian ketika sandiwara ini berakhir. Puncak musim hujan Jakarta tiba, dan bersama itu datang badai dalam hubungan mereka. Seorang mantan kekasih Arkan yang dulu disembunyikan, seorang model bernama Rea, muncul kembali. Rea mengancam akan membongkar semua rahasia lama jika Arkan tidak memberinya uang. Arkan menolak. Rea mendatangi kantor dan membuat keributan di lobi. Rian yang kebetulan lewat melihat semuanya. Ia mendengar Rea berteriak, "Kamu cuma pakai Rian itu untuk tutupin kita." Rian merasa dunia runtuh. Ia lari ke apartemen mengemasi barangnya. Arkan pulang dan menemukan Rian menangis. "Kamu bohong dari awal," kata Rian. Arkan mencoba menjelaskan, tapi Rian sudah terluka. "Saya setuju karena uang, tapi sekarang saya jatuh cinta. Bodoh sekali saya." Arkan memeluknya erat. "Saya juga jatuh cinta, Rian. Bukan pura-pura lagi sejak lama. Tapi kepercayaan sudah retak." Mereka tidur terpisah malam itu. Keesokan harinya, media memberitakan skandal mantan kekasih Cheo Mahendra. Saham perusahaan turun. Investor konservatif menelepon marah. Arkan bekerja tanpa henti untuk menyelamatkan Deal. Rian melihat Arkan semakin kurus, semakin diam. Ia merasa bersalah karena pergi. Di tengah malam, Rian datang ke kantor Arkan yang masih terang. Ia melihat Arkan tertidur di meja kerja, wajah lelah. Rian menyelimutinya, menangis pelan. "Saya tidak bisa pergi," bisiknya. Mereka berdamai, tapi luka masih ada. Untuk memperbaiki citra, Arkan mengajak Rian liburan ke Bali selama 3 hari. Di Ila Mewah di Ubud, di tengah sawah hijau, mereka berjalan berpegangan tangan sungguhan. Mereka berenang bersama di kolam Infinity, tertawa seperti pasangan biasa. Malam di bawah bintang, Arkan berkata, "Kalau semua ini selesai, saya ingin kita mulai dari awal, tanpa pura-pura." Rian mengangguk, air matanya jatuh. "Saya juga." Tapi di Jakarta, Dika yang dipecat kembali muncul. Ia mendekati keluarga Rian dan bilang semuanya pura-pura demi bisnis. Ayah Rian menelepon marah. Rian panik. Ia bertengkar hebat dengan Arkan. "Kamu cuma pakai saya," teriak Rian. Arkan diam, lalu berkata pelan, "Kalau kamu mau pergi, pergi saja. Tapi saya tidak akan berhenti mencintai kamu." Rian pergi ke Bogor malam itu, meninggalkan apartemen mewah. Arkan duduk sendirian di balkon, memandang Jakarta yang basah hujan. Ia sadar, ia tidak bisa kehilangan Rian. Ia harus memilih, perusahaan atau cinta. Krisis mencapai puncak. Investor menunda penandatanganan kontrak karena skandal. Dewan direksi menekan Arkan untuk mengakhiri hubungan yang merusak citra. Arkan menolak. Ia mengadakan konferensi pers di depan puluhan kamera. Ia memegang tangan Rian yang akhirnya kembali setelah 3 hari penuh air mata. "Saya mencintai Rian. Ini bukan sandiwara. Ini nyata," katanya tegas. Seluruh Indonesia terkejut. Saham naik lagi karena dukungan publik yang melihat keberanian Arkan. Tapi di rumah, Rian masih ragu. Ia melihat Arkan mengorbankan segalanya. "Kamu tidak usah lakukan ini," kata Rian. Arkan tersenyum lelah. "Saya lakukan karena kamu lebih berharga daripada apapun." Malam itu mereka berpelukan lama sekali. Rian akhirnya mengakui, "Saya cinta kamu, Arkan.
Sungguhan. Ciuman pertama mereka terjadi saat itu, lembut dan penuh perasaan, tanpa kamera, tanpa sandiwara. Tapi ujian belum selesai. Ayah Rian datang ke Jakarta, marah besar. Ia menuduh Arkan merusak anaknya. Arkan berdiri di depan ayah Rian, membungkuk dalam. Saya akan jaga Rian seumur hidup, Pak. Beri saya kesempatan. Ayah Rian akhirnya luluh setelah melihat betapa Arkan mencintai putranya. Ibu Rian yang sudah sehat memeluk mereka berdua. Di perusahaan, Arkan menghadapi dewan direksi yang meminta pengunduran diri. Arkan siap mundur. Tapi Rian berdiri di sampingnya. Kita hadapi bersama. Akhirnya, dewan mundur setelah melihat dukungan publik yang luar biasa. Deal besar berhasil ditandatangani. 6 bulan berlalu sejak hari pertama sandiwara itu. Arkan dan Rian kini tinggal bersama di rumah baru di kawasan Menteng. Mereka tidak lagi pura-pura. Setiap pagi mereka sarapan bersama, setiap malam mereka berbagi cerita. Rian membuka studio desain kecil dengan dukungan Arkan. Arkan belajar lebih santai, tidak lagi kerja sampai larut. Suatu malam di balkon yang sama tempat semuanya dimulai, Arkan berlutut. Rian Saputra, maukah kamu menikah dengan saya, bukan karena sandiwara, tapi karena cinta kita yang nyata? Rian menangis bahagia, mengangguk. Ya. Mereka berpelukan di bawah langit Jakarta yang cerah. Keluarga mereka kini menerima. Masyarakat masih ada yang membenci, tapi banyak juga yang terinspirasi. Arkan dan Rian menjadi simbol harapan bagi banyak orang yang menyimpan rahasia cinta. Apakah pura-pura cinta bisa berubah menjadi cinta sejati meski melawan seluruh dunia? Benar atau salah?